sendiri. Karena begini, sebentar dulu Mas Saiful. Yang namanya pikiran itu kan berubah-ubah. Barangkali okelah hari ini dalam kemungkinan dalam membutuhkan meditasi barangkali ya, sehingga mendapatkan wangsit untuk maju dan seperti itu kan. Ini perlu Tidak dipertegas ada yang ya. tidak mungkin. Artinya gitu. ketika apa yang saya sampaikan di awal, ya kan, ini kan figur pemimpin ya yang berbicara tentang bagaimana Probolinggo ke depan maju. Nah, ketika ya saya barusan sampaikan dan saya pastikan di 2000 kontestasi 2024 dan berkali-kali bukan hanya hari ini, saya sampaikan bahwa saya tidak akan ikut kontestasi politik. Nah, ketika kemudian di 2024 ini saya maju sebagai bakal cawagup misalkan, artinya masyarakat dan Mas Saiful dan Mas Bin Hudi sendiri bisa mengukur bahwa saya tidak mempunyai komitmen yang cukup. Apakah saya harus menjadi contoh seorang pemimpin seperti itu? Kan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa kembali dalam acara ngobrol politik menjelang Pilgub Probolinggo 2024. Untuk diskusi kali ini saya telah menghadirkan salah satu tokoh yang cukup fenomenal di Kabupaten Probolinggo. Beliau merupakan aktivis yang selama ini dikenal lantang menyuarakan anti korupsi di Kabupaten Probolinggo. Bahkan dirinya memframing sebagai predator koruptor. Selain sebagai aktivis di Kabupaten Probolinggo, beliau juga dikenal sebagai entrepreneur sukses. Berbagai usaha pun dilakoninya. Sambut saja, beliau adalah Bupati Lira Probolinggo, Mas Samsudin. Alhamdulillah sehat. Semakin tajir aja beliau. Apa ini rahasianya ini? Ya alhamdulillah, ini karena rahasianya satu, kita banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-teman di lapangan, baik itu dengan aktivis karena memang kebetulan saya menggeluti dunia aktivis dan juga dengan rekan-rekan pengusaha. Baik, untuk narasumber yang satunya saya juga telah menghadirkan, beliau juga dari kalangan aktivis yang juga sering tampil di konten-konten Fatwa Siliwangi Official. Sambut saja beliau Mas Bin Hudi. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Saiful. Ya, kehadiran Mas Bin Hudi saat ini kami harapkan untuk mengimbangi apa yang menjadi pernyataan atau assessment dari Bupati Lira Probolinggo. Ya. Baik, saya awali untuk pertanyaan awal kepada Bupati Lira Probolinggo, Mas Samsudin. Ya. Saat ini di daerah kita akan memasuki pesta demokrasi, yaitu pemilihan Bupati Probolinggo 2024. Nah, apa saja langkah-langkah dari LSM Lira dalam rangka berperan aktif dalam proses pelaksanaan pemilu 2024 ini? Untuk mengamati agenda 2024 ya pilkada, tentu kami sebagai fungsi kontrol sosial, kami tidak akan lepas dari fungsi kami sebagai fungsi kontrol sosial. Dalam hal ini kita terutama mengambil langkah yang paling awal ya, bagaimana penyelenggara itu betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017. Karena suksesnya penyelenggara pemilu kada ini tergantung bagaimana penyelenggara itu berlaku jurdil, sehingga bisa mendapatkan sosok pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat Probolinggo. Tentu hari ini masyarakat Probolinggo rindu dengan pemimpin yang betul-betul berpihak kepada masyarakat. Tidak selama beberapa tahun yang lalu masyarakat berharap kepemimpinan ke depan ini kebijakannya betul-betul berpihak kepada masyarakat, tidak hanya asal politisi kemudian menjadi pemimpin yang kemudian kedepannya juga tidak membawakan hasil yang positif terhadap. Artinya dari pihak Lira sendiri turut menseleksi ya, kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam kepemimpinan Kabupaten Probolinggo ke depan ini. Dalam hal artian begini, kalau menseleksi secara prosedural kami tidak mempunyai kewenangan di bidang itu, tetapi bagaimana mengedukasi kepada masyarakat agar memilih pemimpin yang betul-betul kebijakannya berpihak kepada masyarakat. Dalam hal hari ini kami juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, mencegah money politik, intervensi dan lain sebagainya. Karena
Itu yang perlu kita lakukan, sosialisasi itu kepada masyarakat sehingga mendapatkan pemimpin yang betul-betul amanah. Selama ini gerakan dari LSM Lira yang cukup viral di masyarakat dan cukup membekas, yaitu mengawal proses hukum kasus OTT mantan Bupati Probolinggo dan suaminya. Namun dalam gerakan tersebut juga melahirkan konsekuensi, yaitu timbulnya asumsi-asumsi dari masyarakat, di mana bahwasanya LSM Lira itu kritis terhadap kekuasaan politik yang secara kontinu menduduki pemerintahan di Kabupaten Probolinggo gara-gara atau dikarenakan Lira memiliki bakal calon bupati yang akan diberangkatkan pada Pilgub 2024, sehingga tokoh-tokoh yang dianggap nanti menjadi kendala hambatan suksesi dari bakal calon yang didukung Lira tersebut diberangus habis-habisan. Pendapat Anda seperti apa? Ini yang harus diluruskan Ya. dalam hal ini ya, karena asumsi-asumsi siapapun boleh ya berasumsi, karena kita hidup di dalam negara yang berdemokrasi. Ya. Tentu tidak membatasi bagaimana masyarakat mempersepsikan dan berasumsikan bahwa Lira arahnya kemana dan kemana. Tetapi sampai hari ini kami sebagai organisasi di Lira tidak ada satupun yang saya arahkan atau dari Lira sendiri mengusung salah satu paslon. Tetapi secara individu teman-teman mempunyai hak politik. Kita sebagai warga negara mempunyai hak secara personal, mempunyai hak politik, bisa memilih dan dipilih, kan begitu. Nah, asumsi-asumsi seperti itu yang kita harus luruskan di masyarakat. Dan bagi saya sebagai penggiat anti korupsi, hal seperti itu wajar, dan kami tidak akan kemudian melakukan intervensi kepada calon, kepada masyarakat dan sebagainya. Karena kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat Probolinggo betul-betul bebas dari belenggu yang menghantui selama sekian puluh tahun. Karena kemudian ketika berbicara kenapa Lira memberangus jaringan dinasti, ya kan? Bukan persoalan ini ada kepentingan politik, tetapi memang fungsi kami sebagai fungsi kontrol sosial masyarakat memang berfungsi untuk mengawasi, mengawal dan melaporkan jika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu kami juga melakukan kritisi yang kemudian ada beberapa asumsi karena memang kebetulan momentum hari ini mendekati kontestasi politik ya, sehingga bisa saja hal apa yang saya lakukan dikaitkan dengan politik. Bagi saya itu nggak ada masalah, fair, biasa saja kan gitu. Tetapi kenapa kami menyuarakan bahwa ini harus dituntaskan? Karena persoalan hukum kan tidak boleh sepotong. Ada persoalan hukum, yang mana apa yang disampaikan tadi Pak Sipul, menyampaikan bahwa bupati dan suaminya berikut kroni-kroninya. Kenapa kami meminta tegas kepada KPK agar segera ini dituntaskan? Karena ini persoalan hukum, tidak boleh warga negara itu kemudian yang apalagi ada kaitan hukum yang kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian tidak ada kepastian hukum. Itu yang tidak boleh. Nah, tugas dan fungsi kami sebagai LSM tentu itu mengawal. Kita harus kawal. Nah, kemudian persoalan secara personal ya, misalkan ada anggota Lira, bahkan saya pribadi pun, nanti pada saat pilkada saya harus memilih, kan itu hak kewajiban sebagai warga negara, kan begitu. Ya. Tidak ada kaitan kemudian Lira ini memberangus A, B dan C, dianggap menghalang dan lain sebagainya. Di mana kita bisa melihat bahwa itu menghalang, kan begitu Pak Ketua. Nah ini yang apa? Yang harus diluruskan pada masyarakat. Berarti tidak ada korelasinya gerakan Lira dengan kepentingan bakal calon tertentu. Sampai hari ini kita kan sering berkolaborasi nih dengan Siliwangi, dengan Pak Bin Hudi, bahwa apa yang kita lakukan benar, kan kita kumpulkan ya kan dengan teman-teman aktivis yang lain, sering kita berkoordinasi. Tidak ada kepentingan politik, bahwa apa yang kami lakukan itu murni pengawalan penegakan hukum, karena itu kami anggap bahwa itu bagian ibadah penegakan hukum bagi kami gitu. Persoalan konsekuensi, sudah konsekuensi kita di lapangan ya Pak Bin Hud. Ya. Pak Bin Hud aja dari dulu diancam, di ini dan lain sebagainya sudah biasa. Apalagi cuma persoalan mendekati politik pasti digoreng. Bahkan kemarin sebelum-sebelumnya saya diisukan mau nyalek, ya kan? Saya diisukan mau nyalon bupati, nyalon ini dan lain sebagainya. Saya sampaikan itu hak, tetapi nanti biar masyarakat sendiri yang menilai seperti apa yang kami lakukan murni untuk kepentingan masyarakat atau ada kepentingan politik. Tentu nanti itu penilaian masyarakat yang akan. Secara organisatoris, Mas Samsudin tadi menyampaikan bahwa Lira tidak ada kepentingan politik, termasuk diantaranya menjelang Pilgub 2024 ini. Namun secara personal, Mas Samsudin menyampaikan tadi
secara anggota di antara anggota-anggota Lira memberikan kebebasan untuk menentukan hak politiknya. Nah, hal yang tidak bisa dimenafikan, Mas, bahwa secara personal beliau Anda ini dikenal cukup dekat dengan salah satu bakal calon bupati di Kabupaten Probolinggo. Saya sebut beliau adalah Muhammad Haris atau yang kita kenal dengan Gus Haris. Bahkan di antara kader Lira pada Pileg 2024 kemarin pada bulan Februari mencalonkan diri sebagai caleg melalui Partai Gerindra. Nah, kita semua tahu bahwa partai tersebut selama ini konsen menyuarakan pencalonan Gus Haris sebagai Bupati Probolinggo, sebagai calon Bupati Probolinggo. Nah, apakah itu bukan bagian dari sinyal bahwasanya secara personal Mas Samsudin ini mendukung atau secara organisatoris juga cenderung dukungannya itu terhadap bakal calon tertentu, seperti yang saya sebutkan namanya tadi itu. Jadi begini Pak Ketua, Ya. saya dibilang dekat, saya alumni dari pondok pesantren tersebut, ya kan? Tetapi Pak Ketua juga paham, harus dilihat calon yang muncul di Probolinggo bukan hanya beliau, Gus Haris, Beb Mahdi. Nah, perlu diingat, di bulan puasa kemarin, saya masih berdialog dengan Beb Mahdi. Dekat juga, Dekat, nggak ada jarak. Kita sebagai fungsi kontrol sosial harus mendekati semua tokoh ya, bukan yang ditokohkan. Kalau yang ditokohkan wajar kalau misalkan saya tidak kenal dan tidak berkomunikasi kemudian. Misalkan ada calon yang sekarang misalkan digadang-gadang mau nyalon, kemudian saya, Pak Siliwangi dan Pak Binhut tidak kenal, tidak akrab. Ya mungkin karena ini tokoh yang ditokohkan, bukan tokoh yang memang betul-betul dikenal oleh kalangan masyarakat sendiri. Nah, kalau berbicara konteks tadi bahwa ada anggota Lira, kemudian ada yang nyalon di Gerindra dan lain sebagainya, kan begitu. Karena itulah saya sebagai kepimpinan di Kabupaten Probolinggo tidak membatasi teman-teman anggota Lira itu mau nyalek, karena itu hak politik sebagai warga negara, kan begitu. Perlu diingat. Nah ini Pak Siliwangi, Pak Ketua, jangan disorot bahwa ini Anda yang di Gerindra. Ini kebetulan yang jadi di Gerindra, kan begitu. Di Python ada asisten saya juga mencalonkan diri di PDI. Bahkan ada anggota saya juga mencalonkan di PKS. Ada juga yang di Demokrat. Artinya bahwa apa yang saya sampaikan atau ada diasumsikan oleh masyarakat itu tidak benar, dan faktanya jika Lira memframing bahwa harus satu kelompok itu. Nah, disitulah Lira memberikan kebebasan untuk berpolitik. Silahkan selama tujuannya untuk kepentingan masyarakat, untuk kemajuan Probolinggo, silahkan mau di partai apa saja. Dan begitu, itu secara organisasi. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Ketua itu, oh ini karena ada kedekatan, kemudian itu yang kebetulan jadi, kan begitu. Ada asisten saya juga di PDI, ada yang di PKS, ada yang di Demokrat. Bahkan ya saya sarankan kalau misalkan ada yang mau masuk di partai apapun, silakan, itu hak politik. Gitu. Nah persoalan saya mau support dan sebagainya, itu kita lihat dari fakta lapangannya aja, kan gitu Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya dari beberapa pertanyaan tadi. Ya. Saya berlanjut kepada Mas Binawi. Saya minta tanggapan dari ulasan atau jawaban yang disampaikan oleh Bupati Lira tadi. Mas Binawi. Ya, terima kasih Mas Iful. Secara gamblang sudah diceritakan terkait dengan bagaimana perpolitikan di Probolinggo, mulai dari persoalan yang kemarin ada di dinasti yang kemudian bisa dikategorikan dan diacungi jempol ya bahwa Lira sudah mampu ya katakanlah membuka tabir dari kebusukan Probolinggo ini, mulai dari kekuasaan yang saya anggap adalah pemerintahan yang mutlak. Maka sebenarnya begini Mas Iful, ketika berbicara tentang kepentingan pemilu kada hari ini, ya masyarakat walaupun mohon maaf ya persoalan adalah kedekatan itu tadi, Mas Samsudin sudah menyampaikan alma mater ya tadi bahwa ini adalah alumni Genggong. Diakui atau tidak secara emosional masyarakat akan mengkultuskan bahwa ada persoalan kedekatan emosional itu tadi. Namun hal yang tak kalah pentingnya Mas Iful, ketika ngomong persoalan masalah calon bupati, ya tentunya juga kita harus berbicara tentang cawagupnya, calon wakil bupatinya. Karena begini, selama ini kita tahu masyarakat sudah lesu ya dengan partai-partai politik yang kemudian mengusung-usung bakal calon entah itu dari tokoh
kalangan mana dan tokoh yang mana, dari tokoh kultural sampai tokoh-tokoh tokoh-tokoh lokal gitu. Iya. Namun masyarakat lagi-lagi menilai bahwa partai politik itu hanya mementingkan kelompok atau golongannya, sehingga kemudian animo masyarakat terhadap partai politik itu sudah ya lesu juga ya. Makanya sebenarnya butuh untuk Probolinggo pasca dari kepemimpinan dinasti kemarin, mestinya butuh sosok pemimpin yang betul-betul punya figur dan keberanian. Dan walaupun sementara ini hanya beberapa tokoh yang berani muncul ya, katakanlah karena dengan latar belakang atau basic yang oleh kelompoknya, entah itu pesantren ataupun kelompok-kelompok partai politik, entah itu lembaga sayap ataupun secara internal, itu masyarakat sudah sekarang. Jadi sebenarnya berharap untuk Probolinggo ini baik itu calon pemimpin ataupun calon pemimpin itu harus satu paket ya. Tidak lagi pada sebuah partai politik, itu menjadi harapan. Artinya butuh sosok keberanian, walaupun secara lewat jalur independen itu bisa dilakukan, gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu ini katakanlah kemarin itu adalah walaupun sedikit tidak pernah kita memberikan sebuah apresiasi, anggaplah mimpi buruk dari persoalan dinasti yang melibatkan tirani itu. Nah, memang butuh sosok keberanian ya, yang selama ini mungkin seperti Mas Samsudin yang sudah secara organisatoris itu tadi sampai pada tingkat kecamatan dan juga desa, secara struktural organisasinya, coba kita flashback ke belakang. Bagaimana berdirinya organisasi yang Nasdem dulu, yang juga tokohnya adalah Haritano pada waktu itu sebelum menjadi partai politik. Artinya tidak menutup kemungkinan secara independen Mas Samsudin ini bisa maju, dan ini menjadi impian, menjadi harapan sih sebenarnya. Kita tahu begini Mas Saiful, coba saya kutip sejarah agar kita wawasan kita ini juga lebih meluaskan secara dunia. Dari basic atau latar belakang aktivis, contoh yang diantaranya adalah seperti John F. Kennedy, terus kemudian dari Presiden Afrika Nelson Mandela, itu tokoh aktivis yang juga akhirnya menjadi sebuah presiden. Artinya tidak cukup menyampaikan kebenaran itu pada level-level tertentu saja. Saya potong Mas Minaudi ya. Ya. Saya menginginkan secara tegas, karena cukup menarik dari penyampaian Anda tadi itu. Iya. Apakah itu bagian dari isyarat atau statement bahwasanya Mas Samsudin ini potensi untuk juga masuk dalam bursa Pilgub 2024? Begini, mungkin kalau ada orangnya saya cari kan gitu kan. Tapi ini kebetulan ada orangnya. Melihat dari sepak terjang dan keberhasilan bagaimana menyuarakan kebenaran itu, dan itu terbukti ya ketika masyarakat kemarin itu tirani, maka kemudian mencoba untuk membongkar segala persoalan yang menyebabkan tirani itu terjadi, ya kan. Akhirnya terungkaplah kemarin ya terkait dengan persoalan korupsi. Itu keberanian seperti itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo. Ya, sampai hari ini ya mereka hanya berkutat pada kelompok-kelompok itu saja, kelompok-kelompok tertentu saja. Artinya Probolinggo butuh warna baru. Ya betul, butuh warna baru fresh yang gitu yang Mas Samsudin ini fresh gitu ya. Ya, saya yakin sebenarnya begini kan Mas. Artinya kita juga mempunyai profesionalitas, yaitu adalah diantaranya adalah kepemimpinan ya secara skala kecil, yaitu di organisasi, mampu ya mengakomodir anggota-anggotanya. Nah itu artinya secara tetap ada komunikasi yang intens, sehingga kemudian ini terbangun sebuah ide-ide kreatif bagaimana memberikan sumbangsih kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Contoh diantaranya bagaimana kepedulian lira ketika terjadi longsor, bencana dan lain sebagainya, dalam bentuk kedermawanan sosialnya. Ini adalah bagian, diakui atau tidak, terlepas bahwa ini adalah untuk kepentingan politik, tapi secara tidak langsung ini adalah politis, Pak. Ya kan? Bagaimana kita mengaruhi ini politik. Kita berkomunikasi, bersosial dengan masyarakat ini politik. Ya ayolah, barangkali ini akan menjadi sebuah impian dengan wajah baru Kabupaten Probolinggo, tidak berkutat pada hanya beracuan kepada partai politik saja. Seperti itu. Mas Ridin,
Monggo ditanggapi pernyataan dari Mas Bilal. Sepertinya sampean ini atau ada ini diharapkan untuk masuk di bursa Pilgub 2024 ini. Iya, sering dibahas lah, Pak Ketua kan juga sering sampaikan. Itu nyalon bupati. Saya pikir, saya bilang, saya sudah nggak perlu nyalon bupati, saya sudah bupati di Lira, meskipun non APBD. Jadi pada prinsipnya begini, Pak. Jadi ya di proses ini juga saya pertegas ya, bahwasannya saya berkomitmen sampai betul-betul Probolinggo ini menjadi baik. Tidak ada, saya pastikan bahwa saya tidak akan ikut kontestasi politik. Karena apa? Ketika ikut kontestasi politik, kita lihatlah selama 20 tahun. Kenapa Probolinggo ini berjalan mundur? Karena pemerintahan tidak ada check and balance yang cukup. Check and balance yang cukup sepertinya kita mengkontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketika kekuasaan itu seperti halnya yang terjadi hampir 20 tahun, yang menurut saya itu adalah kekuasaan yang otoriter ya, sehingga teman-teman aktivis, teman-teman media pun banyak yang dibungkam oleh oknum-oknum tertentu. Nah, oleh karena itu saya dengan teman-teman dan Pak Bin Biodi dengan jenengan ini selama ini kan berkomitmen untuk mengawal pemerintahan. Saya tidak akan ikut cawi-cawi di politik. Persoalan apa yang disampaikan Pak Bin Hodi itu tadi, ya memang yang dibutuhkan sosok pemerintahan di Kabupaten Probolinggo itu adalah kebijakannya yang berpihak kepada masyarakat, keberanian yang cukup. Tetapi ketika hal itu misalkan didapatkan oleh seorang pemimpin yang tidak terpenuhi pada kriteria yang dimaksud Pak Bin Hodi tadi, kita sebagai aktivis bisa Tapi mendorong. kan ada keterbatasan, Mas. Artinya pengawasan dari luar eksternal dengan yang langsung berada dengan memangku jabatan itu kan berbeda. Ketika ada di dalam, misalnya Mas Rudin, ada di dalam pemerintahan, kan ada peran lebih di situ, yaitu apa, mengambil kebijakan ya, daripada fungsi pengawasan di luar, Mas. Ya, itu persepsi jenengan ya. Tapi kalau persepsi saya berbeda, Pak Ketua. Ya, seperti apa? Jadi bisa saja kebijakan itu apa yang sampaikan tadi bahwa tidak bisa mengambil kebijakan dan lain sebagainya. Itu kan tergantung dari niat dari awal, kan begitu. Terkadang ketika penguasa yang terlena dengan kehidupan, dengan situasi lingkup itu, sehingga lupa. Sebenarnya bukan tidak ada keinginan mereka, tetapi tidak kuat dengan bisikan-bisikan yang di sekitarnya. Sehingga yang seharusnya mereka menggunakan, kan republik kita ini, negara kita sudah menganut sistem presidensial, ya kan? Di situ di dalamnya ada legislatif, eksekutif dan yudikatif, kan begitu. Nah, ketika kepemimpinan itu tidak kemudian menggunakan sistem presidensial, misalkan seperti yang terjadi hampir 20 tahun. Kita nyaris, kalau saya sering sampaikan pada saat itu, sistem kerajaan, atau dikenal kalau di hukum tata negara itu parlementer, kan begitu. Nah, ketika kebijakan-kebijakan mereka tidak berpihak kepada masyarakat, disitulah perlunya sosok aktivis masyarakat yang kemudian mengkritisi dan getol. Perlu itu kita lakukan, dan itu dilakukan oleh Lira, kolaborasi Siliwangi, Pak Bin Hudi dan kawan-kawan. Buktinya berhasil, kita bisa mendorong itu. Nah, hari ini tinggal bagaimana penyelenggara apa istilahnya, penguasa yang ada. Misalkan hari ini PLT Bupati katakan kebijakannya tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ya kita dorong, Pak. Kalau misalkan kita perlu demo ya demo, karena kita juga mempunyai titel yang sangat luar biasa. Kita kan dikenal sebagai parlemen jalanan. Jika parlemen gedung, parlemen dewan, legislatif dan eksekutif tidak berfungsi, maka parlemen jalanan kita hadir di situ dengan kekuatan masyarakat. Memang itu harus dilakukan. Artinya kepemimpinan di pemerintahan itu harus ada penyeimbang yang cukup. Jika tidak cukup, maka akan terulang seperti 20 tahun. Sepertinya Bupati Lira ini masih minyak menjadi aktivis ya. Namun seperti apa diskusi selanjutnya kita akan kembali setelah rehat dan satu. Kita kembali lagi dalam diskusi ngobrol politik atau ngopi di Papua Official. Untuk selanjutnya saya kembali ke Mas Bin Hudi. Mas Bin Hudi, dari keterangan atau pernyataan dari Bupati Lira tadi, itu sepertinya tidak senafas dengan yang digaungkan Anda tadi, bahwa beliau ini sepertinya kurang berminat di politik. Seperti apa tanggapannya? Begini, Mas,
persoalan minat atau tidak itu kan tergantung dari bahwa secara lahiriah kita mau memberikan kontribusi kepada kepemerintahan kabupaten. Artinya apa? Kita sebagai aktivis tidak hanya sebatas bisa mengkritisi. Terus kemudian bagaimana cara upaya untuk mengimplementasikan pikiran dan gagasan-gagasan kita untuk kemajuan Kabupaten Probolinggo ini. Nonsen kan ketika hanya kita mampu dan memberikan kritikan-kritikan tanpa memberikan sumbangsih implementasi pemikiran itu tadi ketika kita tidak dalam sebuah pemerintahan, karena di situ adalah kebijakan secara internal, tentu pasti seperti itu, Mas. Nah, maka dari itu seperti yang saya kutip, coba kita lebih luas kembali latar belakang sejarah bagaimana pemimpin dunia sampai menjadi sebuah presiden, semua lahirnya dari sebuah pergerakan, dan justru di situ secara natural artinya betul-betul keterpihakan kepada rakyat. Artinya apa? Keterpihakan itu tadi yang diharapkan itu menurut Mas Samsudin itu ketika orang sudah terkonstruk dalam pikirannya kekuasaan, kemudian politik, terus kemudian hanya mementingkan kelompok-kelompoknya, misalkan hanya untuk show off dan lain sebagainya, itu saya yakin itu akan lupa dengan bagaimana memajukan Kabupaten Probolinggo ini. Gitu. Artinya apa? Coba saya sedikit, walaupun memang tidak Mas Samsudin tidak punya syahwat, barangkali suatu ketika, mohon maaf ini jangan-jangan nyelip dalam tikungan ini. Karena dalam politik sah-sah saja, Pak. Dalam politik sah-sah saja, begitu kan? Artinya apa? Ketika hari ini, nanti suatu ketika di Cawabub lah akan dilamar, akan dipinang oleh calon bupatinya, misalkan. Hal yang bisa. Soalnya apa? Yang saya sampaikan tadi, memang secara syarat non formal itu sudah lengkap, saya kira, dilihat dari organisatoris itu tadi, yaitu lira mulai dari PD, terus kemudian kecamatan dan juga desa. Itu saya lengkap, saya kira. Artinya untuk memberikan suksesi atau mendukung calon, saya kira gampang dan mudah. Saya kira itu sudah lengkap gitu. Cawabub katanya Mas Binaudi. Ya. Bukan cabut lagi Cawabub. Gimana kalau Cawabub? Saya lebih tertarik itu membahas calon-calon yang ada ini sebenarnya. Ya kan? Bagi saya sudah berkali-kali saya ketemu dengan Pak Siliwangi ini, Pak Saiful itu menyampaikan bahwa saya akan berkomitmen tidak akan ikut kontestasi politik. Saya lebih kepada ingin menjadi pengawas sampai betul-betul Probolinggo ini menjadi baik. Karena sampai hari ini yang kita lakukan perlu solidaritas ya antara teman-teman aktivis dan lain sebagainya sehingga bisa mengawal pemerintahan ini dengan baik. Ya, saya juga apa yang disampaikan Pak Binaudi itu juga ya istilah hak ya, istilahnya menyampaikan persepsi. Justru juga banyak yang sebaliknya berpikir bahwa saya selama ini juga dituding-tuding ada kepentingan kelompok dan lain sebagainya. Nah, justru itu akan saya tunjukkan kepada masyarakat bahwa apa yang Lira lakukan itu murni sesuai dengan fungsi kami sebagai fungsi kontrol. Itu Pak. Ya. Jadi beberapa pergerakan Lira ya, ini cenderung seperti tidak setuju dengan adanya atau berkembangnya dinasti politik di Kabupaten Probolinggo. Gitu. Nah, apakah hal itu juga menjadi konsen utama Mas di Pilgub 2024 ini Mas? Bagi saya begini, siapapun calonnya, tokoh-tokoh yang betul-betul sudah mempunyai kemampuan ya, jangan kemudian tokoh yang hanya menjadi boneka. Dalam artian begini, di saat pencalonan saja mereka sudah bisa diatur-atur dan didorong oleh misalkan aktor-aktornya politisi-politisi yang sudah betul-betul politisi ya, kemudian ditonjolkanlah salah satu calon yang menurut saya itu hanya sebatas boneka yang bisa digerakkan. Ya kalau di awal pencalonan aja sudah bisa digerakkan. Bisa bayangkan Pak Sipul dengan Pak Binaudi ya. Ketika pencalonan semua pembiayaan ditanggung, kemudian ini begitu. Apakah nanti ketika menjadi bupati akan menjadi baik? Sedangkan sosok calon misalkan di awal aja sudah karakternya seperti itu. Nah, bagi Lira tidak ada kepentingan siapapun yang mau mencalonkan Bupati Probolinggo, ya monggo sah-sah saja kan begitu. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana sistem yang diterapkan selama kekuasaan dinasti ini tidak berlaku lagi. Hanya kami Lira dan masyarakat akan menjamin
dalam hal pengawalan sistem-sistem itu tadi. Karena kalau itu sampai terjadi, Pak, bisa kita bayangkan selama ini di Probolinggo. Menjelang Pilgub 2024 ini ya, Mas Azuddin, ya, apakah boneka-boneka politik yang sampean sampaikan tadi itu sudah mulai berkeliaran atau masih belum? Sudah berkeliaran. Kami dari Lira, karena nah itu Pak Winhud tadi menyebutkan bahwa kami punya perangkat struktural ya di tingkat dari 24 kecamatan 330 desa. Tiap hari saya menampung aspirasi masyarakat, menampung temuan-temuan teman-teman di lapangan. Bahkan kami juga menseleksi calon-calon ini apa nih sebelum latar belakangnya kan begitu. Ada juga yang betul-betul murni politisi, ya rekam jejaknya. Ada yang sudah memang dari pengusaha, ada yang tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Tentu itu yang kami seleksi ya. Yang seleksi dalam artian tidak kepada sistem, tetapi pada kesadaran terhadap masyarakat. Nah hari ini kami lihat sudah banyak bertebaran. Bahkan kami mendapat laporan dari anggota saya di 24 kecamatan dari kemarin sudah banyak tuh tokoh-tokoh yang katanya minta KTP kemudian memberikan gula dan lain sebagainya. Nah dari calon pencalonan aja sudah sistem seperti itu, kita susah gitu. Nah maksud saya tidak ada masalah, tapi kita sebagaimana calon-calon itu nanti mengajarkan kepada masyarakat itu demokrasi yang baik. Jangan menerapkan kemudian kepada masyarakat ini harus dibeli dan lain sebagainya. Agar kemudian Probolinggo betul-betul maju. Baik, kita lanjutkan diskusi ini sambil menunggu selesainya suara azan ini ya. Iya. Baik, ini menarik sekali Mas bin Yahudi ya dari penyampaiannya Pak Bupati Lira tadi itu ya, bahwa terdapat boneka politik yang mewarnai proses Pilgub 2024 di Kabupaten Probolinggo ini. Silakan. Gini Mas Ipul, kita mestinya harus optimis bagaimana ke depan ini lebih baik seperti itu. Mengacu pada atau apa yang dibahas barusan atau disinggung barusan terkait dengan boneka politik itu, apa yang diperankan oleh wakil rakyat kita ya di parlemen sementara ini ya kan ini seakan-akan ini mengiyakan atau berkoalisi dengan pemerintah yang mestinya sesuai dengan DPR itu adalah pengejawantahan dari rakyat. Artinya bahwa DPR itu mestinya harus berpihak kepada rakyat, bukan lagi berpihak kepada pemerintah. Artinya harus sesuai dengan fungsi yang mana di situ juga diberikan hak, yaitu atau 3 fungsi ya di situ adalah baik dari hak budgeting, terus kemudian fungsi bukan hak ya, fungsi kontrol, terus fungsi budgeting dan fungsi legislasi. Namun ini yang diperankan atau yang ada, yang tertanam dalam kultur di masyarakat kita, seolah-olah ya percuma ya ada wakil rakyat kita di sana. Kenapa? Karena selama ini tidak pernah ada semacam kontroversi, tidak pernah semacam ada dissenting atau perbedaan pandangan. Saya lihat semua ya harus paling tidak hanya bagi-bagi. Barangkali seperti itu definisi dari boneka-boneka politik. Ya, Anda menyebut DPR tadi, Mas. Ya. Apakah boneka politik yang dimaksud Bupati Lira tadi itu ada korelasinya dengan salah satu oknum DPR RI? Artinya memang boneka politik ini digerakkan oleh oknum DPR RI atau seperti apa? Nah, ketika ngomong persoalan politik ini adalah kepentingan. Baik itu kepentingan secara langsung dalam arti dalam waktu dekat dan juga kepentingan secara 5 tahun ke depan kan begitu. Bagaimana mengokohkan struktur atau kekuatan di daerah yang notabene adalah partai politik. Seperti apapun, komposisi seperti apapun yang dibangun oleh partai-partai politik, ketika ini keluar dari frame bahwa fungsi dari kontrol itu tidak lagi dikedepankan, maka disitulah menurut saya yang dinamakan boneka-boneka politik itu. Satu. Kemudian yang kedua, kita tahu kemarin 2019 kita paham bahwa Nasdem sebagai pemenang pemilu di 2019 kemarin, dan kita tahu ketika didominasi oleh Nasdem, dan notabene ketika melihat dari latar belakang bahwa Nasdem itu adalah identik dengan kekuasaan, nah maka di situ tidak lagi artinya
DPR yang mestinya itu harus memberikan memberikan sumbangsih bagaimana memajukan Kabupaten Probolinggo itu tidak lagi, malah justru akan berbagi-bagi program. Ya itu di situ persoalannya. Artinya ada deal-deal politik tertentu ya. Ya tentunya seperti itu Pak Jeko. Soalnya apa? Ya kan, kita tahu kos politik ketika mulai dari masa kampanye, sudah mulai dari proses apa namanya pemilu itu, kosnya besar. Maka berupaya untuk bagaimana, artinya tidak akan langgeng orang itu kemudian bertahan sebagai bentuk idealismenya. Yakin saya akan muncul yang namanya pragmatismenya. Nah situ kan. Nah maka mana ada orang sih yang betah untuk lapar itu? Pasti idealismenya akan tergadaikan jika berkutat atau bertahan pada oposisi itu. Nah di situ piciknya saya melihat dari sebuah partai politik Ya. itu. Saya kembali ke Mas Samsudin ya. Masih seputar boneka politik ini Mas, karena cukup menarik untuk dibahas ya. Jadi kehadiran atau manuver dari salah satu tokoh lah, anggaplah seperti itu, yang notabene adalah boneka politik seperti yang Mas Samsudin sampaikan tadi. Plus minusnya apa sih Mas untuk masyarakat dan keberlangsungan Kabupaten Probolinggo ini jika ada bakal calon yang bermanuver atau berstatus sebagai boneka politik itu? Plus minusnya apa Mas? Ya, jadi kita bicara konteks plus minusnya ya, ketika bicara konteks boneka politik. Semisal ya, ketika kita mau mencalonkan diri, baik itu di pilkada ataupun di legislatif, ketika ada deal-deal tertentu di awal, kemudian calon-calon tersebut tidak terpenuhi unsurnya, apa dalam artian kan mencalonkan seorang legislatif ataupun di pilkada itu kan tidak cukup hanya mempunyai kemampuan berpikir, tidak cukup hanya mempunyai intelektual, tetapi juga harus mempunyai bagaimana latar belakang ekonominya juga cukup, kan begitu. Jika itu terjadi, maka kita bisa lihat selama ini, ya kan, yang seharusnya DPR itu menjadi check and balance pemerintah, tetapi nyaris tidak berfungsi di Kabupaten Probolinggo selama hampir 20 tahun. Kenapa? Karena memang dari awal pencalonannya dia datang ke salah satu tokoh yang kemudian dia menjamin bahwa dia akan jadi dan dibiayai dan lain sebagainya, dan menggunakan perangkat kekuasaan, sehingga ketika jadi mereka tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itulah kemudian minusnya ya. Jadi kalau berbicara plusnya ya mungkin karena di saat pencalonan dia tidak memerlukan mengeluarkan biaya yang banyak. Tetapi apakah itu pemimpin yang akan kita pilih? Sedangkan pemimpin yang mempunyai karakter, yang mempunyai kemampuan saja bisa gagal. Kita bisa contohkan di Probolinggo. Selama 20 tahun ini menurut saya kepemerintahan ini kenapa saya anggap gagal? Karena dari angka kemiskinan yang seharusnya tidak masuk ke angka urutan keempat, hari ini menjadi urutan keempat. Apalagi ketika calon pemimpinnya itu nanti hanya berasal dari orang-orang yang didorong, dibiayai, kemudian ditokohkannya, kemudian mencalonkan diri. Mau jadi apa Probolinggo? Kira-kira menurut Pak Saiful sendiri bagaimana? Nah itu yang kemudian kita harus sosialisasikan kepada masyarakat. Pilih tokoh yang betul-betul. Izin tak potong Pak ya, Mas Samsudin ya, terkait dengan yang seolah-olah pesimis siapapun pemimpinnya atau bupatinya Probolinggo yang seolah-olah tadi ini sudah ada krisis kepercayaan gitu kan. Mulai dari latar belakang bahwa Probolinggo ini adalah nomor urutan keempat. Nah makanya kemudian siapapun pemimpinnya jika tidak mempunyai basic atau latar belakang memperjuangkan rakyat, ini butuh tekad atau semangat yang kuat dari sisi persoalan finansial itu tadi. Nah makanya dari tadi saya sampaikan Mas Samsudin. Nah sebenarnya butuh sosok seorang Mas Samsudin sebenarnya dalam kontestasi politik. Bukan lagi saya kembali pada persoalan itu tadi. Artinya apa Mas Saiful? Ini ketika pikiran-pikiran kita bahwa ada semacam krisis kepercayaan kepada katakanlah tokoh-tokoh yang kemudian di branding yang seolah-olah tingkat ketokohannya sudah mumpuni terhadap bidangnya, yaitu ada sesuai dengan keahliannya misalkan. Nah, saya kira itu hanya kamuflase menurut saya ya. Ketika
bahwa Probolinggo ini harus celek, harus punya tantangan. Tantangannya berat. Nah, seperti itu. Artinya apa? Barangkali ada orang yang selevel Mas Samsudin, yang kemudian mempunyai basic dan pemikiran bagaimana menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan yang dicita-citakan oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo. Barangkali seperti itu, Mas Samsudin. Baik, sebenarnya harapan Anda itu untuk hadirnya Mas Samsudin dan masuk di bursa Pilgub 2024 itu sudah dijawab. Dan kita harus menghargai apa yang menjadi sikap dari Mas Samsudin itu Karena sendiri. begini, sebentar dulu Mas Saiful. Yang namanya pikiran itu kan berubah-ubah. Barangkali, oke lah hari ini dalam kemungkinan dalam membutuhkan meditasi barangkali ya, sehingga mendapatkan wangsit untuk maju dan seperti Ya itu. mungkin ketika ada perubahan sikap nanti bisa kita gelar podcast khusus spesial untuk Mas Samsudin itu Ini nanti. perlu Tidak dipertegas ada yang ya. tidak mungkin. Artinya gitu. ketika apa yang saya sampaikan di awal, ya kan, ini kan figur pemimpin ya yang berbicara tentang bagaimana Probolinggo ke depan maju. Nah, ketika ya saya barusan sampaikan dan saya pastikan di 2000 kontestasi 2024 dan berkali-kali bukan hanya hari ini saya sampaikan bahwa saya tidak akan ikut kontestasi politik. Ya. Nah, ketika kemudian di 2024 ini saya maju sebagai bakal cawagup misalkan, artinya masyarakat dan Mas Saiful dan Mas Bin Hudi sendiri bisa mengukur bahwa saya tidak mempunyai komitmen yang cukup. Apakah saya harus menjadi contoh seorang pemimpin seperti itu? Kan tidak. Jadi harus seorang pemimpin yang konsisten dengan apa yang disampaikan. Gitu. Karena saya pikir banyak tokoh-tokoh yang lebih bagus, lebih baik, yang kritisi selama ini, yang finansialnya juga kuat di Probolinggo. Cuman mungkin hari ini belum muncul, ya kan? Belum muncul. Saya yakin 1-2 bulan ke depan akan bertebaran nih calon-calon di Probolinggo. Baik itu calon bupatinya atau wakil bupatinya. Baik, berbicara bakal calon bupati ya untuk Pilgub 2024 ini. Sekarang ini kan sudah bertebaran, Mas Samsudin ya. Bahkan Anda juga mengulas tadi terdapat boneka politik gitu kan dan lain semacamnya. Namun satu hal lagi yang tidak bisa kita pungkiri ya, menyebar di medsos itu yang kemungkinan dan yang berpotensi untuk maju sebagai bakal calon bupati Probolinggo gitu loh. Dengan bermanuver membagi-bagikan sembako, uang segala macam gitu loh. Nah, menurut Anda manuver politik seperti itu yang cenderung transaksional seperti itu baik enggak gitu? Ya, kalau kita berbicara konteks politik ya, bukan secara individu. Kalau secara individu dia membagi-bagikan misalkan sembako dan lain sebagainya itu bagus. Walaupun Ya kan? Kalau secara individu, tetapi tidak ada iming-iming kemudian oh ini mau mencalonkan diri dan lain sebagainya. Itu mempertontonkan bahwa hal yang tidak baik. tapi di situ ada tulisan bahwa bakal calon, Makanya, Mas. ketika hal seperti itu terjadi itu yang tidak baik, yang kemudian saya, Mas Saiful, Mas Ben Hudi sebagai penggiat anti korupsi, ya nanti di saat pencalonan di pilkada ini kita awasi, ya kan? Hal yang seperti itu money politik kan dilarang secara aturan dan undang-undang, kan begitu. Kalau hari ini kita tidak bisa karena masih belum masuk tahapan-tahapan tersebut kan begitu ya. Silahkan mau memframing itu, tetapi biar masyarakat sendiri bisa menilai. Misalkan ada tokoh yang kemudian hari ini bagi-bagi, kemudian minta KTP dan lain sebagainya, biar masyarakat menilai mereka itu hadir pada saat apa kan begitu. Nah, kalau pada saat kepentingannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, sedangkan selama ini tidak pernah menyuarakan apa-apa. Iya, tidak ada apa yang diperbuat oleh selama ini. Kalau hari ini di medsos bisa saja mereka memoles. Hal yang seperti itu biasa. Oleh karena itu, kita yang kemudian sebagai penggiat anti korupsi, sebagai aktivis, ya menilai dan mencegah hal-hal yang seperti itu. Biar kita memberikan contoh kepada masyarakat yang baik. Gitu. Pendapatnya Mas tentang politik nasionalis. Ya, sering saya sampaikan ketika finansial dikedepankan maka orang akan berpikir secara bisnis bagaimana mengembalikan kos politik yang sudah dikeluarkan. Nah, makanya saya sangat tidak sepakat sekali walaupun hari ini masyarakat itu sudah menjadi tradisi atau budaya terkait dengan bagi-bagi amplop itu. Namun kenapa itu terjadi? Ya karena itu sering saya sampaikan karena mereka yang punya kepentingan baik itu calon bupati ataupun calon DPR itu kan ya hanya datang ketika dia kepentingan.
setelah itu mereka akan ditinggalkan. Nah itu kemudian masyarakat itu antipati terhadap keinginan dan kemauan, yaitu calon-calon atau wakil rakyat yang ada di DPR ataupun bupati yang kita harapkan seperti itu. Yang pasti akan berpikir secara bisnis, Mas Ipul. Karena saya sangat tidak setuju dengan hal seperti itu. Jadi kalau sudut pandang saya terkait sebagai aktivis ya, idealisme itu tetap harus saya kedepankan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk hadir di acara diskusi ngobrol politik di Fatwa Siliwangi Official. Untuk diskusi selanjutnya kita akan kembali di segmen selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.